Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel R27 Sport. Ya, di video ini saya ingin membahas tentang hal yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media dan juga portal-portal berita nasional terkait pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-27 kemarin. Ya, jadi Liga 1 pekan ke-27 kemarin masih menyisakan cerita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media dan juga portal-portal berita nasional. Dan saya lihat banyak sekali portal-portal berita nasional yang bahas tentang atau bahas berita soal kejadian ini, yakni di mana di pertandingan lanjutan dari BRI Liga 1 pekan ke-27 kemarin, pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Ya, yang sedang diperbincangkan adalah bukan hasil akhir dari pertandingan tersebut, namun hal yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Oke, jadi saya beri konteks dulu buat yang belum tahu ke, kejadian itu. Ini adalah pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan pertandingan ini berakhir dengan kemenangan dari Persebaya Surabaya. Gol dari Persebaya dicetak oleh M. Iqbal pada menit pertama, lalu gol kedua dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-30 kalau saya tidak salah melalui titik putih, yaitu tendangan penalti. Sedangkan satu-satunya gol dari PSS dicetak oleh Esteban Vizcara di menit ke-47 saat pertandingan babak kedua baru dimulai. Nah, jadi hal yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ini adalah kejadian di pertandingan tersebut, di mana tindakan brutal dari seorang Wahyudi Hamisi kepada Bruno Moreira. Jadi kejadian ini terjadi di menit ke-15 pertandingan saat bola berada di wilayah pertahanan dari PSS Sleman, dan seorang Bruno Moreira yang baru saja berduel dengan bek dari PSS sedang terjatuh dan terkapar, jadi belum bisa bangkit. Lalu terjadi perebutan bola antara Rival Wahyudi dan juga Wahyudi Hamisi. Jadi letak bola dan letak Bruno Moreira terjatuh itu tidak jauh, jadi sangat dekat. Lalu Wahyudi Hamisi datang dari belakang dan melakukan tendangan yang mengarah atau kena kepala bagian belakang dari Bruno Moreira. Ya, sontak hal ini membuat Bruno Moreira yang tadinya terkapar langsung punya kekuatan untuk bangkit dan mendorong seorang Wahyudi Hamisi, dan hal ini berujung terjadi keributan antar dua pemain dari dua tim ini. Pertandingan sempat berhenti beberapa menit, namun yang saya herankan adalah sikap dari pengadil lapangan atau wasit yang saat itu bertugas. Saya lupa namanya siapa, Ginanjar siapa seperti itu. Jadi tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran, dan pertandingan dilanjutkan karena dianggap advantage karena bola masih dikuasai oleh pemain Persebaya. Ya, setelah terjadi keributan ini, wasit tidak memberikan kartu merah kepada seorang Wahyudi Hamisi akibat tindakan berbahaya yang dia lakukan, tetapi hanya memberikan kartu kuning. Dan setelah pertandingan, manajemen dari Persebaya mengirim surat kepada PSSI dan menginginkan PSSI dapat menindak pemain yang melakukan pelanggaran brutal seperti apa yang dilakukan oleh Wahyudi Hamisi di pertandingan ini. Ya, manajemen Persebaya menyayangkan tindakan dari seorang Wahyudi Hamisi yang berpotensi dapat mencederai pemain, dan tidak hanya mencederai, mungkin berpotensi membuat pemain tersebut bisa meninggal dunia karena tendangan yang dia lakukan itu tepat dan keras terkena kepala bagian belakang dari seorang Bruno Moreira. Oke, jika kita melihat pertandingan atau olahraga lain seperti silat ataupun tinju, yang olahraga yang memang pukul-pukulan, namun jika terjadi pukulan di area belakang itu dianggap pelanggaran dan poin bagi lawan. Ya, mungkin kadang pemain yang sengaja memukul kepala bagian belakang bisa dianggap atau didiskualifikasi. Ya, apalagi ini di sepak bola. Dan yang dilakukan Wahyudi Hamisi ini terlihat di video yang beredar memang gimana ya, cukup mengerikan buat saya, cukup mengerikan
Karena hal itu cukup keras mendarat di kepala bagian belakang dari seorang Bruno. Jadi tidak salah juga kalau Bruno merasa marah karena tindakan tersebut berpotensi untuk melukai dia. Lalu ya kita juga melihat respon pemain dari Persebaya lainnya lah, yang pemain Persebaya yang jauh langsung lari mendekat buat ya membela Bruno istilahnya, karena menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Hamisi ini di luar batas kewajaran dari sepak bola seperti itu. Ya, lalu melihat hal ini, sekjen dari PSSI, sekjen ya, seorang Yunus Nusi itu juga memberikan respon di press conference yang dirilis di portal-portal berita, bahwa dia sangat menyayangkan kejadian tersebut dan dia juga melihat pertandingan tersebut dan ya dia menyayangkan tindakan dari seorang Wahidi Hamisi, karena seharusnya sesama pemain sepak bola menjaga respect antar pemain sepak bola yang mencari uang dari dunia sepak bola dan tidak saling mencederai seperti itu. Ya, namun uh, saya tadi baru baca berita dari Suara Surabaya dan juga Bolanet itu tentang respon dari manajemen PT PSS, yaitu Gusti Randa, yang menganggap bahwa manajemen Persebaya berlebihan dalam menanggapi hal itu. Dan di statement yang disampaikan ya, atau yang ditulis di portal berita tersebut juga menuliskan bahwa Gusti Randa bilang bahwa tidak sefatal itu, karena Bruno juga bisa langsung bangkit dan mengikuti pertandingan sampai selesai. Dan Gusti Randa ini juga menyayangkan potongan-potongan video yang beredar di sosial media. Menurut dia, bahwa video tersebut tidak lengkap, tidak menayangkan kejadian sebelum hal tersebut terjadi dan bagaimana letak posisinya seperti itu. Jadi dia menganggap potongan video itu hanya diambil istilahnya setengah-setengah saja, atau tepat pas bagian pelanggaran dari Hamisi itu terjadi. Jadi seakan-akan bahwa Hamisi itu sengaja mengenai kepala dari seorang Bruno seperti itu. Ya, dan menurut saya pribadi ada yang sedikit mengganggu dari statement Gusti Randa ini, yang dia bilang bahwa Bruno Moreira toh bisa bangkit dan bisa mengikuti pertandingan sampai selesai. Statement itu seakan-akan ada unsur untuk meremehkan pelanggaran-pelanggaran keras seperti itu. Jadi apa ya, harus sampai menunggu ada pemain yang cedera serius atau bahkan meninggal baru hal-hal tersebut dianggap tidak wajar seperti itu. Ya, lalu ya sekarang manajemen Persebaya pun ketika diwawancari oleh wartawan menyampaikan bahwa sekarang keputusan ada di PSSI, atau istilahnya bolanya ada di PSSI. Apa tindakan selanjutnya dari PSSI? Berarti tidak menghukum pemain yang bertindak brutal seperti ini. Dan menurut saya dan di catatan saya, bahwa pelanggaran keras seperti ini dilakukan oleh seorang Wahyudi Hamisi itu tidak hanya sekali. Ya mungkin Bruno ini bisa dikatakan yang cukup serius, meskipun efeknya tidak serius karena Bruno masih bisa bangkit, masih bisa lari. Tidak seperti kejadian di tahun 2018, di mana saat itu Persebaya berhadapan dengan Borneo FC dan gelandang dari Persebaya yaitu Robertino Pugliara yang juga di tackle Wahyudi Hamisi, pemain yang sama, dan efeknya dari kejadian itu adalah Robertino harus ditandu keluar lapangan dan digantikan, dan dia menderita cedera serius dan akhirnya pensiun dari dunia sepak bola. Ya, jadi ini bukan perbuatan Wahyudi Hamisi untuk yang pertama, tapi sudah ada sebelumnya track record buruk seperti itu. Dan ya sekarang tinggal menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh PSSI. Beranikah menyangsi tegas pemain-pemain seperti ini, karena khawatirnya jika hal-hal tersebut tidak ditanggapi dengan serius dan tidak ada sanksi yang serius, ya bakal ada kejadian-kejadian berikutnya, entah dari pemain yang sama ataupun dari pemainnya lain, yang berpotensi untuk bisa membuat dunia sepak bola ini berduka istilahnya.
Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.